Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur, alhamdulillah pada siang hari ini setelah melaksanakan kegiatan PAS, kita masih bisa berkumpul di sini juga masih dalam kondisi sehat. Apalagi sudah diberikan asupan yang tadi. Udah segar ya, jangan ngantuk ya. Oke. Win, selamat datang. Boleh di sini, Win? Win ada peserta selundupan. Ada penyelundup. Ya, yang terhormat Direktur Pendidikan Sekolah Taruna Mandiri Ms. Winarti Dwi Astuti SSIMM. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini Bapak Yermia Sabto Nugroho SPDGN yang jauh-jauh datang, rumahnya jauh loh ya, dari Solo. Tapi nanti biar beliau sendiri yang memperkenalkan biar lebih pas dan tepat sasaran daripada saya. Nanti ada lupa-lupa sedikit, ada salah malah nggak enak saya nanti. Nah, yang saya hormati juga teman istimewa kita, Ibu En. Dia pengen reuni dengan kita, jadi menemani kita siang hari ini, dan Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dalam rangka persiapan kita menuju di semester genap nanti. Jadi kita bekalin sekarang supaya nanti pada saat kita selesai bagi rapot, kita review kembali, kita evaluasi kembali, dan kita mempersiapkan pembelajaran di semester genap bisa lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi dari semester ini, sehingga tidak ada lagi harapannya anak-anak yang tiduran di bawah, tidak ada yang ngantuk, tapi semuanya menjadi sangat menyenangkan, nyaman buat kita semua dan buat anak-anak pada khususnya ya. Jadi langsung saja hari ini tanpa ada sambutan dan apapun, kita langsung ke materi saja supaya banyak ilmu nanti yang kita dapatkan dengan waktu yang hanya 2 jam ini. Semoga dengan waktu yang 2 jam ini ilmu yang akan kita dapatkan lebih banyak dari 2 jam dan bisa kita aplikasikan. Beri tepuk tangan dulu buat narasumber kita Bapak Yermia. Kepada Bapak Yermia kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, salam hormat saya untuk seluruh Bapak Ibu guru dan manajemennya yang sudah memberikan undangan saya melalui Bu En, dan terima kasih Bu En. Saya jadi tahu SMP atau YAS dan SMA ya, Yayasan Taruna Mandiri itu di mana? Ternyata dekat dengan Puspem gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekilas perkenalan saya. Ini nama saya Bapak Ibu, saya lahir di Surakarta atau Solo, tetangganya Pak Jokowi. Saya S1-nya di UNJ Universitas Negeri Yogyakarta Bapak Ibu. Tahun 2015 saya lulus, dan setelah itu pada saat saya menjadi mahasiswa saya juga mengajar ya di SMA Santo Mikael Yogyakarta. Lalu saya ke Kalimantan Timur, Kalimantan, untuk melupakan mantan, bukan lali mantan. Ya, 2017 saya di SMP dan SMA Citra Berkat Ciputra, Tangerang. Lalu 2019 karena saya sekantor sama istri saya di Ciputra, jadi saya yang ngalah untuk ke SMP Negeri 19 Tangsel dan bertemu dengan Bu En. Satu ruangan. Ya Bu, Bapak Ibu, sedikit pengalaman, mungkin masih sedikit banget ya, mungkin
kita sama-sama belajar di sini. Saya juga aktif di guru penggerak sebagai fasilitator, sebagai guru penggerak juga. Yang diawali juga dengan pengajar praktik seperti Bu En ya. Bu En juga mengajar praktek. Lalu saya juga sebagai tim role player uji kenaikan pangkat kepala sekolah tahun 2023 dalam hal bermusik, karena saya undangannya sebagai guru seni musik gitu ya, guru SBK. Ini adalah prestasi anak didik saya, bukan prestasi saya ya Bapak Ibu ya. Prestasi anak didik saya yang saya kebetulan menemani latihan mereka ya. Salah satunya juara 1 nasional di cabang lomba piano klasik, lalu juara 2 juga cabang gitar solo dan lain sebagainya. Yang terakhir, saya butuh waktu 5 tahun Bapak Ibu untuk di sekolahan saya sendiri, SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan, cabang ensemble musik juara 1 dan mewakili di provinsi seperti itu. Itu yang pengalaman sangat sedikit saya Bapak Ibu ya, dari dari saya. Lalu saya juga masih aktif untuk menciptakan lagu, himne, dan boleh Bapak Ibu kalau Taruna Mandiri belum ada himnenya boleh request ke saya. Himne belum ada, kalau sudah ada. Oke, Bapak Ibu. Itu sedikit perkenalan saya Bapak Ibu. Nah, mari kita berpantun Bapak Ibu. Pantun itu kalau izin dulu Bapak Ibu saya berdiri, kalau jalan-jalan itu bukan pantun katanya. Kalau pantunnya biasanya jalan-jalan gitu kan. Oke, Bapak Ibu, pantun itu bersaja AAA atau AB-AB gitu kan. Saya minta Bapak Ibu untuk membuat pantun perkenalan. Ya, pantun perkenalan dari Bapak Ibu sendiri. Nah, ini saya tapi kasih challenge Bapak Ibu ya. Saya bawa ukulele. Ya, ini perkenalan saya Bapak Ibu ya. Gerontong dari Jakarta naik kereta sampai kota tua. Perkenalkan, saya Yernia. Semoga Anda sehat semua. Senang ya. Bapak Ibu, mungkin ada 1 atau 2 volunteer yang mau berkenalan. Silakan buat pantun Bapak Ibu. Ya. Ya, boleh. Guru bahasa Indonesia dulu. Guru bahasa Indonesia. Silakan Bapak Ibu bikin satu pantun deh ya. Silakan, saya berikan waktu dulu untuk Bapak Ibu buat pantun 1 perkenalan. Ya, saya kasih challenge. Yang tidak bawa alat tulis mungkin bisa pakai alat HP-nya. Bisa nih. Ya, silakan. Kalau saya kan kata-kata hari ini. Oh iya. Terpantunnya. Oke. Nah, setelah pantun perkenalan Bapak Ibu, supaya PR-nya lebih banyak lagi, saya kasih pantun motivasi. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu lagunya Ayo Mama ya? Ayo Mama, jangan marah-marah kita. Nah, kita ganti lirisnya begini Bapak Ibu. Ayo kawan, kita belajar bersama. Ayo kawan, semangat berinovasi. Ayo kawan, kita bergerak bersama, memajukan Taruna Mandiri. Nah, ini pantunnya Bapak Ibu. Kan kemarin kan kita sangat happy ya dengar gaji guru yang katanya naik 2 juta ya. Hari guru muka berseri, tambah tunjangan 2 juta. Pusing-pusing mikirin gaji, kalau rezeki enggak kemana. Semuanya, ayo kawan, kita bergerak
Ayo kawan, kita bergerak bersama memajukan Taruna Mandiri. Saya kasih dua challenge Bapak Ibu. Pantun perkenalan dan pantun motivasi. Ya, ada yang mau jadi volunteer? Saya Pak, saya bakat di pantun gitu ya. Nah, kebetulan kemarin Pak Bu En jadi mengantarkan anak didik kami sampai provinsi juara 4 berbalas pantun. Iya dong, bangga dong. Oke Bapak Ibu sudah? Bu mau pantun perkenalan? Ya, Bu mohon maaf saya jalan-jalan. Katanya kalau pantun itu harus jalan-jalan. Jalan-jalan ke Surabaya gitu kan? Yuk. Boleh. Yang mana Bu? Ya, oke. Ya boleh. Pohon pepaya pohon pepaya tiada berduri. Tumbuh bersama bunga melati. Perkenalkan, nama saya Lisa Purnamasari, guru bahasa Indonesia dari Taruna Mandiri. Bisa dilakukan. Gimana, Pak? Ini contohnya ya. Pohon pepaya tidak berduri. Tumbuh bersama Terus Bu, bunga melati. Perkenalkan, nama saya. Lisa Purnamasari. Terus Guru BIO dari Taruna Mandiri. tepuk tangan. Ya, oke. Ibu mau perkenalan? Belum. Belum. Nah, penyerahannya rasanya di mana gitu ya. Oke, ada Ibu mau perkenalan? Ada guru menjawab pertanyaan nih, Pak. Oke ya, kalau Ibu tepuk tangan untuk kita semuanya. Nanti kalau mau berpantun langsung bilang Pak saya mau pantun gitu ya. Nanti biar ke rumah nanti nggak jadi mikir wah harusnya tadi saya berpantun gitu ya. Oke Bapak Ibu, sekilas perkenalan pantun perkenalan dan pantun motivasi. Cik. Nah, ini sekarang kita mode serius dulu. Ya, katanya nih Bapak Ibu, katanya para ahli, PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya PAIKEM dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar, approach to teaching, yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran dan yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Bapak Ibu, pertanyaan otomatis untuk Bapak Ibu. Ya, apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman itu? Ataukah saya sudah aktif nih kayaknya, saya sudah menyenangkan ini. Nah, boleh sharing Bapak Ibu? Silakan. Mungkin Bapak sharing dulu, apakah di kelasnya sudah atau bagaimana sih idealnya PAIKEM itu Pak? Ya kalau bagi saya ya Pak ya, metode pengajaran itu yang penting siswanya itu enjoy, gitu Pak. Jadi nggak tertekan, nggak merasa kewajiban. Jadi belajar itu ya merupakan keingintahuan dari siswanya itu sendiri Pak, gitu. Itu begitu. Pengalamannya yang mau dibagikan Pak? Pengalaman ya tanya jawab aja sih Pak. Tanya jawab, kuis. Kuis. Tepuk tangan untuk Bapak. Taruna Pak. Pak Taruna. Bapak Taruna. Tepuk tangan untuk Pak Taruna. Bapak mengajar apa? Sejarah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Taruna sekali lagi. Bapak, wah yang tepuk tangannya sama kali. Saya ini penasaran sama orang-orang yang unik, biasanya Bapak ini. Oke Pak, punya pengalaman apa Pak dalam pembelajaran atau mau sharing apa? Menurut Bapak yang ideal itu gimana sih gitu? Oh, pengalaman itu kalau yang selama ini Ya. yang saya ajar itu ya praktek peradilan semu itu paling senang pelajaran itu. Sorry Pak. Peradilan semu. Peradilan Semu, iya. Bapak PKN? Ya. Oke.
itu paling senang saya karena anak dia tidak tahu segala tugas panitra atau segala macam. Terus nanti ada pembuatan video juga anak, jadi nanti di share juga, jadi disosialisasikan juga. Terus kalau yang paling susah itu biasa manajemen kelas juga kadang-kadang suka anak-anak ya, karena suka berisik, suka ada yang tidur juga. Itu yang harus saya juga masih belum menemukan hal yang paling tepat untuk itu. Mungkin nanti dari Bapak atau dari teman-teman yang lain mungkin ada hal yang paling tepat gitu ya. Baik. Tangan untuk Bapak Rudi. Oke, terima kasih Pak atas sharingnya Bapak Ibu. Bagaimana? Saya pun masih belajar. Saya pun masih belajar bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Artinya juga sarana prasaranya juga mendukung. Terus anak-anak, kalau di negeri mohon maaf tidak ada AC-nya Bapak Ibu. Kalau di sini ada AC-nya ya, ya kan? Kegerahan. Dan bagaimana kita menciptakan suasana seperti itu, ya kan? Ini menjadi PR berat bagi setiap guru karena yang kita hadapi bukan mesin, bener kan? Mesin aja butuh istirahat, ya kan? Setiap harinya ada maintenance-nya. Tapi kalau manusia, ya kan? Apalagi anak-anak tidur sampai lupa waktu, begadang, paginya diomelin sama emak bapaknya, ayo sekolah dan lain sebagainya, gitu kan? Telat sampai rumah, sampai sekolah diomelin lagi gurunya, bener kan? Itu yang realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bahkan kemarin ada kasus ya di Jaksel, anak membunuh ya itu ayah dan neneknya karena disuruh belajar terus. Nah kita sebagai guru tentunya yang selalu bersentuhan langsung dengan anak ini bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang nyaman tadi ya untuk anak-anak. Oke, nah di dalam landasan teorinya lagi Bapak Ibu ada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama learning to know atau belajar untuk tahu, belajar untuk mengetahui. Yang kedua learning to be, belajar untuk menjadi jati dirinya. Yang ketiga learning to do, belajar untuk mengerjakan sesuatu. Dan yang terakhir learning to live together, belajar untuk bekerja sama. Ya, ini yang seharusnya kita terapkan terus-menerus, bukan hanya apa yang bisa kita berikan. Materi, teori itu pasti, tapi bagaimana anak-anak juga mengalami langsung di sekolah dengan pembelajaran kita. Oh ini tahu nih, nanti jadi peradilan itu ya tadi Pak. Ya, bagaimana menjadi jaksa, bagaimana menjadi hakim dan lain sebagainya. Dan itu sangat menyenangkan pastinya. Ya, Oke, saya terangkan satu persatu Bapak Ibu. Kita bahas satu persatu. Menurut Ahmad Jais, pembelajaran aktif itu apa? Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya. Kuncinya aktif bertanya. Nah, ini terkadang kita yang sebagai orang yang lebih dewasa, sama anak kecil aja, kalau anaknya tanya, apa sih? Nanya mulu gitu. Kita dalam secara umum atau secara refleks seperti itu. Nah, kalau ada anak yang tanya, biarkan saja dulu Bapak Ibu. Biarkan mereka bertanya, karena dari tanya itu timbul critical thinking-nya. Ya. Oke, mempertanyakan dan mengemukakan gagasan. Banyak anak yang tadi ekspresinya jadi sangat brutal sehingga ada yang tadi tawuran, ada yang miras, minimal merokok, ya kan? Kalau anak cowok gitu. Bahkan anak cewek pun sudah ada, ya seperti itu. Ya, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak ekspresinya itu bisa di tempat yang benar? Itu PR kita semua, Bapak Ibu.
Belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Ya Bapak Ibu. Nah, mengapa sih harus aktif? Ada yang mau mengemukakan gagasannya Bapak Ibu. Kenapa sih harus aktif? Pak, saya penasaran dengan Bapak. Menurut saya kalau aktif itu jadi anak-anak kan kalau kita ngajarin sesuatu kan belum tentu semuanya itu dipahami. Nah kalau aktif itu kan jadi ketahuan tuh di sisi mana mereka nggak pahamnya gitu. Makanya dengan mereka bertanya akhirnya mereka bisa ketahuan, oh mereka nggak tahu di sini, terus baru kita menjelaskan lagi gitu. Terima kasih untuk Bapak Jenny. Ya nama kita hampir mirip. Saya Jeremy, Bapak Jenny. Gitu. Oke. Kenapa kita harus memberikan pengalaman yang aktif pada anak-anak? Nah, ini kata filsuf ya dari Cina. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya kerjakan, saya pahami. Nah, ini yang sering kali kita temui ketika pembelajaran Bapak Ibu. Kalau kita hanya di kelas, misalnya nih, ya anak-anak silakan buka halaman sekian dan catat halaman sekian, rangkum, nanti kumpulkan, Bapak kopi dulu. Itu yang terjadi di sekolah saya, maksudnya. Kalau di sini nggak ada Bapak Ibu, saya yakin nggak ada. Ya, saya yakin nggak ada. Ya, kebetulan saya. Rangkum yang ada Pak. Hah? Rangkum yang ada. Rangkum. Kalau masih ada Bapak Ibu yang menerapkan itu, bertobatlah. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena kita itu yang ditunggu-tunggu anak-anak. Benar gak? Anak-anak itu menaruh harapan ke Bapak Ibu. Nanti saya ketemu dulu Puspitasari. Bisa. Nanti saya ketemu Bapak Taruna, ya kan? Ada harapan dia. Nah, bagaimana kita seorang guru tadi bersemangat memberikan harapan, ya, bersemangat memberikan harapan kepada anak-anak. Ketika siswa belajar aktif, berarti siswa yang mendominasi aktivitas pembelajaran. Siswa secara aktif menggunakan otak mereka, baik menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang siswa pelajari ke dalam suatu persoalan yang ada di kehidupan nyata. Apakah aktif harus berjalan dan lain sebagainya? Tidak juga. Ya. Ada yang punya pengalaman Bapak Ibu aktif itu gimana? Oh iya, langsung gitu coba. Ya, gitu. Kalau saya mungkin pengalamannya malah ada siswa yang aktif ya. Tapi ini unik, tidak aktif sama sekali dari kelas 1 sampai kelas 3 saya wali kelasnya pernah. Jadi anak itu males, nggak ada semangat belajar, terus dicap guru negatif terus. Setiap hari juga anaknya juga lebih banyak bolos dibanding masuk kelasnya. Ketika dia mau kelas 2 kelas 3 dia mau udah ini anak kayak nggak ada prestasi sama sekali nih, apa lebih baik pindah aja atau gimana? Di rapat wali kelas juga udah kayak nggak naik aja. Terus seiring berjalannya waktu, saya nggak tahu dia itu ternyata ketidakaktifannya itu malah menjadi prestasi dia. Sampai sekarang saya masih dicek ya. Jadi mau dipindah ke PKBM, tetapi dia ada prestasi dari dia kemarin itu dia ikut Mobile Legends. Iya. Mobile Legends sampai prestasinya itu sampai Asia Pasifik. Iya. Jadi saya mau semangat kalau diikutinya sekolah malah prestasi, malah mendapatkan sekolahnya Pak. Jadi dari jadi saja malah jadi kasih ini.
Jadi anak itu dikasih apa dari tadi tetap sekolah di sini, tapi masih ada chatnya. Kasih panggung di slide ya. Boleh sayangnya. Anak jadi kita tidak boleh menganggap anak itu malas, kurang aktif sama sekali, tapi kalau dia berprestasi, alhamdulillah Pak bisa bawa pulang trofi masing-masing ke Indonesia. Jadi saya pernah jadi wali kelasnya selama 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun pada kelas 1 Pak ya. Ya. Jadi Pak yang pernah jadi di nomor dan Asia Pasifik. Nah, tapi ya itu jadi yang tidak aktif malah justru ada prestasi tersendiri. Jadi kita sebagai guru tidak boleh mengecap anak itu malas, tidak itu, tapi dia harus lebih lain gitu. Jadi kita harus memotivasi anak itu, walaupun di akhirnya dia memang sudah bisa menunjukkan dirinya. Jadi sisi lain dia emang dicampur semuanya bagus, nggak ada prestasi yang tapi sisi lain dia punya prestasi yang kita nggak tahu dari permainannya dia bisa sampai Asia Pasifik itu malah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Aryo ya. Oke, kalau untuk chatnya nggak usah dibacakan. Kalau dibacakan nanti jatah saya habis. Oke, Bapak Ibu. Nah, benar sekali, saya setuju. Kita harus bisa menemukan sisi baik dari anak. Ya, kalau kita sama anak kecil nih, kebetulan anak saya masih 4 tahun ya, 4 tahun baru lucu-lucunya lah. Banyak tanya mulu banget saya kayak gitu. Tapi kita harus kasih dia panggungnya dia, supaya dia mau mengemukakan apa yang ada di pikirannya. Karena kan anak itu, kalau sudah kita kicap duluan, ya dia akan dalam pemikirannya dia, oh kata ibu saya, kata bapak saya nggak boleh banyak ngomong. Akhirnya ekspresinya di tempat yang salah, pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Ya, jadi saya setuju Bapak Ibu, kita harus tidak boleh mencap anaknya, wah ini anak apa sih? Gitu. Enggak, anak itu juga manusia. Bagaimana manusia itu kita perlakukan, gitu ya. Oke. Ya, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Yang kedua, aktif lalu inovatif. Nah, pembelajaran inovatif dapat dilakukan dengan cara mengadaptasi model-model pembelajaran menyenangkan yang bisa membuat siswa terbebas dari kejenuhan-jenuhan pembelajaran. Ya, yang tadi Bapak ya masih ada siswa yang tidur-tiduran. Nah, berarti apakah itu belum inovatif? Ya belum tentu juga. Ya, di dalam kalau Bapak Ibu ada yang ikut guru penggerak Bapak Ibu? Ya belum ya. Kalau misalnya ikut, ada yang namanya bagaimana anak itu bisa termotivasi. Ya, melalui model pembelajaran inovatif, peserta didik harus terbebas dari perasaan bosan, malas, ketakutan akan kegagalan atau perasaan yang tertekan dikarenakan tenggang waktu tugas. Ya, jenuh ya. Tadi anak-anak yang tidur tadi ya, itu ada namanya yang kesepakatan kelas Bapak Ibu. Sudah menerapkan atau belum? Sudah. Kesepakatan kelas yang benar itu bagaimana Bapak Ibu? Boleh kasih contoh? Nah, ini yang ibu gantian. Ayo Bu. Makanya nanti Bu dulu. Kesepakatan kelas. Pernah nggak menerapkan kesepakatan kelas? Oh iya, kita buat kesepakatan kelas sebagai guru mapel atau sebagai guru mapel. Sebagai guru mapel. Kita buat kesepakatannya itu bersama anak-anak. Jadi nanti ketika misalkan oke, kita kasih waktu keterlambatan misal contoh minimal setelah bel masuk
misalkan maksimalnya adalah 15 menit. Bagaimana kalau mereka terlambat lebih dari 15 menit? Maka mereka sendiri juga yang menentukan hukumannya apa. Sehingga ketika sedang proses pembelajaran berlangsung, benar ada anak yang datang terlambat, mereka tahu konsekuensinya apa dan mereka menerimanya, mereka melakukannya. Jadi nggak ada kayak elah males banget nih begini. Kan ada anak yang begitu ya. Tapi karena mereka tahu konsekuensinya seperti itu, mereka paham karena kesepakatan tadi sudah disetujui di awal kontrak seperti itu. Thank you. Terima kasih. Ibu siapa? Ibu Eni. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Ibu Eni. Ya benar sekali, kesepakatan kelas Bapak Ibu itu dilakukan bersama anak-anak. Tapi bahasanya bukan ketika dia melanggar, itu bahasanya bukan hukuman Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Karena dia melanggar, dia udah tahu nih konsekuensinya apa. Dia udah tahu nih keyakinan kelas apa yang dibangun. Ya, jadi pertama mapel mata pelajaran pada saat pertemuan pertama kedua itu sangat sering memberikan kesepakatan kelas. Ya, artinya ketika anak-anak nanti yang nantinya ketika dia tidur di kelas, ya, dia bisa melaksanakan konsekuensi itu. Seperti itu, ya. Jadi kesepakatan kelas, aturan dan lain sebagainya bukan hanya dibangun oleh wali kelas, tapi juga guru mata pelajaran. Oke, Bapak Ibu. Ya, pembelajaran inovatif biasanya berkaitan dengan teknologi, Bapak Ibu. Ya, kita udah punya YouTube. Bapak Ibu yang udah punya YouTube siapa? Nah, oke. Nah, jadikan YouTube sebagai sarana komunikasi kita ke anak, media pembelajaran ke anak. Salah satu contoh, saya memberikan contoh bagaimana bermain pianika, Bapak Ibu. Mohon maaf, jadinya jempol semua Bapak Ibu. Cukup ya. Nanti saya takutnya jadi satu album gitu ya. Oke Bapak Ibu, ini sebelumnya saya bagikan ke anak-anak dulu berupa notasi balon. Pusing nggak Pak? Pusing. Pernah belajar notasi balon? Pernah? Ya. Ada yang bisa? Lupa. Oh, Bu sendiri pasti bisa ya. Bapak bisa ya? Bisa dong. Pasti bisa ya. Nah, gimana Pak kesan-pesan ketika ngasih teori musik ke anak? Pesan-kesannya pastinya untuk yang suka musik tertarik ya atau excited gitu. Tapi ketika mereka tidak suka musik, ya mereka masa bodoh gitu. Itu aja sih maksudnya susahnya untuk mengajar musik itu gitu. Jadi ketika yang nggak tahu sama sekali di musik itu mereka susah nyantol dan tidak mau belajar. Ya, terima kasih Pak. Jawabannya budi Pak. Oh, medok banget soalnya. Sama kayak saya juga masih medok gitu kan. Oke Bapak Ibu, jadi itu suka dukanya guru musik ya. Terlihat menyenangkan di kelas. Wah ada nyanyiannya gitu. Ternyata kita pusing Bapak Ibu. Bagaimana mentransfer tadi teori musik, ya, teori musik, notasi balon dan lain sebagainya. Nah berbeda ketika saya berikan trigger atau pancingan, stimulus
semacam ini. Ya, saya berikan anak-anak video pembelajaran. Ya, jadi nanti tinggal, oh ini loh Pak, anak-anak ini main ya pianika 1 di sini. Begini mainnya, jari yang digunakan ini. Ya, nanti pianika 2 mainnya seperti itu. Sudah ada contohnya. Ya, selain ini saya juga berikan apa namanya kalau ada aplikasi notasi balok Bapak Ibu, itu bisa di screen video. Bagaimana si notasi balok itu bisa hidup, maksudnya baik sol do mi sol la mi itu hidup. Oh ternyata sol itu di sini dimainkannya di pianika seperti ini. Nah, bagaimana pembelajaran inovatif itu dilakukan ya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya, contoh kecilnya saja. Kita melibatkan teknologi. Tidak harus bikin sendiri. Semuanya ada di YouTube Bapak Ibu. Silakan cari, banyak banget. Bahkan ada di PMM ya, sudah ada RPP-nya dan sudah ada media ajarnya. Gitu ya. Oke. Tapi kalau guru Taruna Mandiri pasti semuanya inovatif. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya. Oke. Oke. Ya, kita masuk yang ketiga Bapak Ibu. Pembelajaran yang kreatif. Pembelajaran kreatif menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi dan daya cipta, mengarang, membuat kerajinan tangan, mempraktekkan kesenian, maupun pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Nah, ini biasanya pembelajaran kreatif itu berupa produk, Bapak Ibu. Biasanya ya, tapi tidak selalu. Berupa produk. Nah, ada yang mau cerita Bapak Ibu? Produk apa yang sudah dihasilkan di mata pelajarannya? Ya, silakan Bu Eni. Terima kasih Pak. Kebetulan saya di sini mengajar biologi. Jadi banyak materi saya yang bisa dibuat jadi proyek. Beberapa yang sudah pernah saya buat, yang pertama ada replika sel. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, saya ambil dari video beberapa contoh-contoh pembuatan sel. Ada yang menggunakan kardus, styrofoam, pakai clay atau plastisin dan lain sebagainya. Nah di situ anak-anak saya bebaskan untuk kreativitas mereka akan jadi seperti apa bentuknya gitu, dan masya Allah hasilnya luar biasa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya juga membuat diorama ekosistem. Jadi kita tahu nih tipe-tipe ekosistem apa saja. Oh, kita bikin undian. Nanti ada kelompok yang bikin hutan, ada kelompok yang bikin salju, bikin gurun, kemudian laut. Nah, di situ saya kembali lagi memberikan berbagai macam contoh-contoh gitu, sehingga mereka nanti berkreativitas kembali melalui model project based learning tadi, dan hasilnya memang luar biasa. Dan masih banyak Pak, kalau saya kebetulan memang suka bikin project kalau memang materi itu bisa diprojectkan, dan kalaupun misalkan dalam tuntutannya tidak harus ada project, terkadang saya selipkan kalau memang bisa untuk diprojectkan. Tepuk tangan. Jadi PJBL ya, Project Based Learning. Ya Bapak Ibu. Nah, tadi ekspektasinya Bu Eni kan hanya misalnya di angka 1 sampai 10. Ekspektasinya ya mungkin 6 sampai 7. Tetapi mungkin ada anak yang 8 sampai 10 bahkan. Ya, bagaimana kita meng-create aktivitas supaya anak kreatif. Nah, itu PR kita sebagai guru. Ya, misalnya di dalam guru apa tadi? Saya tadi ya pantun, berbalas pantun. Itu dalam guru bahasa Indonesia ada ya Bu? Ada ya? Berbalas pantun ya? Ada ya? Nah, bagaimana melibatkan anak tadi? Ya, aktif juga melibatkan anak. Ya, kreatif melibatkan anak juga.
Ya, yang ekspektasi kita hanya 6, 7, anak bisa sampai ke 10. Oke. Ini yang keempat Bapak Ibu, yang efektif. Efektif artinya adalah berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, dalam pembelajaran telah terpenuhi apa yang menjadi tujuan dan harapan yang hendak dicapai. Ya, menurut Sisdiknas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir bertanggung jawab. Ya, ada sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri. Ya, oke. Anak-anak kita nanti kalau lulus ngapain sih Bapak Ibu? Apakah mereka juga memiliki keinginan ada yang kuliah, ada yang tidak? Nah, pilihannya kan kalau enggak ada 3 Bapak Ibu. Ada banyak sih, kuliah atau enggak tidak kuliah, atau langsung bekerja, atau menikah. Ya, ada yang begitu Bapak Ibu. Ya, jadi banyak kemungkinan-kemungkinan. Nah, bagaimana kita seorang guru membekali mereka untuk hidupnya dia? Ya, saya seringkali sampaikan ke anak-anak. Nah, anak saya dengan bermusik saya bisa hidup. Coba kamu satu aja yang disampaikan Pak Aryo tadi ya, satu aja yang bisa bikin kalian hidup. Bertahan hidup itu gampang Bapak Ibu. Bertahan hidup itu kan yang susah, ya kan? Oke, jadi bagaimana kita membekali anak-anak dengan berbagai macam minat dan bakatnya tadi. Ada yang suka tiduran mungkin ya, ada yang suka lari-larian, mungkin bakatnya di olahraga Bapak Ibu, ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pembelajaran efektif ini dilakukan oleh kita sebagai guru, ya. Nah, ini yang sering kali terdengar, kalau SBK mah pasti seneng. Tapi tadi ternyata Pak Nova itu juga menyampaikan enggak menyenangkan juga sih. Ya. Kadang kita harus memberikan anak-anak juga bagaimana cara belajar teori juga gitu. Bukan hanya mama, tapi juga tahu do re mi fa sol fa mi re do mi sol mi do, seperti itu. Itulah yang diinginkan guru-guru musik mungkin ya. Yang diinginkan guru-guru yang lain pastinya berbeda. Itu ya, ada disiplin ilmu yang berbeda. Ya, bagaimana pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga memberikan suasana keceriaan, menyenangkan, dan yang paling utama penuh dengan keceriaan. Nah, saya masih ingat Bapak Ibu, waktu saya SMP kalau sudah dengar sepatunya klak itu saya langsung kicep, diem. Saya nggak bilang boleh. Math is fun ya Pak ya. Matematika itu menyenangkan bukan, gitu kan? Menyenangkan bukan. Oke. Jadi bagaimana kita membawa ke kelas guru? Ya, masuk pintu itu sudah disambut dengan salam, dengan happy. Nah, masuk pintu sudah anak udah dicep gitu. Nah, ini refleksi buat kita semua, termasuk saya. Saya terkenal galak Bapak Ibu ya. Kalau sudah ngajar galak ya. Oke. Tapi bagaimana kita mendesain pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan happy. Anak-anak nggak ngerasa bahwa itu belajar, tapi dengan aktivitasnya dia belajar juga gitu. Ya.
Oke. Nah, upayanya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan menggunakan permainan edukatif, belajar sambil bermain, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, prinsip-prinsipnya yang tadi Bapak Ibu, anak mengalami yang pertama. Itu prinsip dasarnya bagaimana supaya kita aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Anak-anak mengalami pembelajaran sendiri. Ya, yang basicnya teori, yang basicnya sains, itu pun juga bisa anak-anak mengalami. Ya, misalnya matematika membuat kubus dari sedotan atau dari balok, kayu, gitu kan? Bagaimana dia membuat itu sendiri atau dari Play-Doh seperti itu, ya. Oke, anak-anak mengalami, peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun emosional. Melalui pengalaman langsung, pembelajaran akan lebih memberi makna kepada siswa daripada hanya mendengarkan. Ya, oke. Pantun bersaja apa Bapak Ibu? Pantun tadi bersaja apa? A dan AB. Nah, tadi Bu Lisa ya berpantun, dia mengalami sendiri bagaimana dia menciptakan sebuah pantun. Oke. Yang kedua, prinsipnya komunikasi. Kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadi komunikasi antara guru dan peserta didik. Proses komunikasi yang baik adalah proses komunikasi di mana antara unsur komunikator dan komunikan terdapat satu arah yang sama. Artinya satu frekuensi. Ya. Jangan dalam arti kata lain bahasa kekiniannya connect. Apa yang saya omongkan dengan Bapak Ibu itu nyambung gitu ya, bukan jaga sebungai gojek gitu ya, bukan nyambung cek gitu. Oke, yang ketiga adalah ada interaksi. Oke, dari tadi saya muter itu untuk apa Bapak Ibu biar gak bosan. Pastinya juga dengan karbohidrat ini Bapak Ibu ya, pastinya sudah memberikan energi untuk Bapak Ibu. Kalau suruh duduk semuanya pasti semuanya ngantuk gitu ya. Oke. Harus ada interaksi. Yang keempat, prinsipnya refleksi. Kegiatan pembelajaran memungkinkan peserta didik memikirkan kembali apa yang telah dilakukan. Ya, jangan hanya menggunakan bla 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 bla, tapi tadi belajar apa sih? Dia nggak tahu, ya. Harus ada refleksi. Ya. Apa yang dia dapatkan hari ini, apa yang dia akan terapkan di dunia nyata. Anak didik kita nantinya ketika lulus tadi nyambung ya, ada yang kuliah dan lain sebagainya, ada yang menikah dan lain sebagainya. Nah, dia bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bermasyarakat. Ya, nantinya kan dia hidup juga di masyarakat. Bagaimana dia menjadi tetangga yang baik, ya kan? Banyak tetangga yang rese Bapak Ibu. Ada ya? Ada ya? Oke. Dan banyak banget sekali bagaimana kita di TikTok, di Instagram, bagaimana fenomena sosial itu sangat miris ya. Yang akhir-akhir ini misalnya ada menjual es teh. Wah, kamu suruh ini ya, ada. Itu kan bagaimana kita memanusiakan manusia. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke. Ini praktek saya Bapak Ibu, kebetulan ini 30 menit, saya percepat saja. Praktek cooking saya, PBG saya. Asal silakan. Media pembelajaran peserta didik diharapkan mengetahui jenis-jenis. Oke. Ya, ini saya menggunakan Kahoot juga Bapak Ibu. Kuis. Kalian lihat.
Sudah. Oke. Yang paling tinggi yaitu Christian Abimanyu. Oke. Lagunya apa? Yang kalian Angin Mamiri. True. Oke, ya Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan menggunakan teknologi pembelajaran namanya Kahoot. Pasti Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Kahoot, terus bisa quizzes dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk interaktivitas. Jadi anak-anak nanti nggak ada yang tidur Pak, ya pasti anak-anak semangat. Oh ini kuis nih, kalau anak ada jiwa kompetitifnya, ya itu langsung tuh, ya langsung timbul jiwa kompetisinya. Oke, nah ini kira-kira begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk praktik baik saya yang saya lakukan. Nah ini anak-anak sudah masuk ke dalam berkelompok. Gunanya berkelompok apa Bapak Ibu? Oke. Yang mager itu jerah. Oke, apalagi Bapak Ibu? Pak, yang pengen tahu chatnya? Sosialisasi. Apalagi Pak? Apa gunanya anak-anak itu kita kasih pengalaman untuk berkelompok? Dengan berkelompok bisa saling mengisi satu sama lain. Mengisi apa? Mengisi hati. Iya, mengisi pelajaran. Mungkin ada ukuran ditambah yang lain gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu? Bapak deh. Kalau menurut saya pentingnya membuat kelompok itu supaya anak-anak itu terlihat kepemimpinan mereka di dalam berkelompok itu, dan berikutnya juga kekompakan mereka. Itu yang mungkin saya pahami dalam membuat kelompok untuk anak-anak. Ya, tentunya pasti banyak manfaatnya ya Pak ya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Yolanda. Oke, Bapak Ibu, ya penting sekali kita berkelompok. Mungkin di dalam kita langsung dengan anak-anak bahasa formal, mungkin sedikit informal dikit lah ya. Oke, tapi kalau sama anak yang lain, itu namanya apa Bapak Ibu? Tutor, teman sebaya. Jadi kalau anak ada gimana sih tadi? Mungkin anak-anak lebih nyambung, ada kerjasama di situ, ada debat dulu, ada anak yang males, ini. Kalau sama kita mungkin dia diem aja, tapi kalau sama teman yang lain mungkin dia malah lebih nurut gitu. Kan ada pengalaman seperti itu juga ketika kita mengajar, ya. Nah, saya membuat kelompok ini tujuannya tadi berinteraksi, tadi juga betul ada jiwa kepemimpinan, bagaimana anak-anak itu mengatur kelompoknya seperti itu. Oke. Oke Bapak Ibu. Nah, skenario bagaimana? Skenarionya bagaimana? Yang pertama, guru berusaha untuk membangkitkan semangat menggunakan berbagai alat bantu. Ya, membangkitkan semangat itu penting. Ya, tadi anak-anak yang tadi diomelin dari rumah, ya, bagaimana anak-anak itu bisa semangat ketika ketemu Pak Taruna, bersemangat ketemu Bu Ening dan lain sebagainya, ya. Oke, bisa menggunakan alat bantu. Kalau di musik ada alat musik tentunya, atau di dalam matematika ada jangka sorong dan lain sebagainya, gitu ya. Bisa melibatkan juga AR ya Pak, artificial reality, ya, itu bisa dibuat atau bisa diaplikasikan. Yang kedua, guru mengatur kelas sedemikian rupa agar lebih kondusif untuk situasi pembelajaran dan membuat siswa merasa betah di kelasnya. Ya, ada AC makin betah sih Pak untuk tidur ya. Tapi bagaimana kita menciptakan kondisi yang nyaman tadi? Oh, ada pojok bacanya, ya, yang jadi wali kelas, ya. Ada
buku yang setiap bulannya berganti. Jadi anak-anak penasaran bagaimana membaca buku itu, begitu ya. Oke. Yang ketiga, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif. Ya, tadi sudah kita bahas. Guru mendorong siswa yang terakhir untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, mengemukakan gagasan, dan melibatkan siswa dalam menata lingkungan belajarnya. Ya, skenario ini itu bersifat teoritis, Bapak Ibu, ya, bersifat teoritis. Nah, bagaimana teknik pelaksanaannya? Ya, yang pertama, ketika menggunakan alat bantu sesuai mata pelajaran, guru dapat menggunakan beragam alat bantu belajar media, menggunakan gambar, langsung ke lingkungannya. Anak-anak silakan amati pohon yang ada di sini, yang berkambium dan tidak berkambium itu yang mana? Oh, ya, kalau Bu ini ya, guru biologi ya, menggunakan alat peraga. Ya, seolah-olah anak nggak belajar, oh anak nanti jalan-jalan kok. Yang dikasih LKPD Bapak Ibu. Jangan anak-anak, ini ngapain tadi? Enggak, suruh ke kantin doang. Enggak, kasih LKPD. Kasih tuntutan ketika dia jalan tadi, mengamati apa pohon tadi yang berkambium dan tidak berkambium. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya. Ajak anak diskusi, ya, membuat kelompok tadi, kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ya. Yang kedua melontarkan pertanyaan yang memancing jawaban siswa. Yang ketiga, guru memberikan kepercayaan kepada siswa untuk memaparkan gagasannya kepada teman-teman kelasnya. Ya, ini yang seringkali tidak sering dilakukan oleh guru. Ya, ini tidak sering dilakukan oleh guru. Bagaimana memaparkan anak-anak gagasannya? Anak-anak disuruh diem, ya, udah diem deh. Ya, kalau udah diem berarti kelas saya berhasil. Padahal anak-anak juga pengen mengemukakan pendapatnya. Oke. Yang selanjutnya, guru menyesuaikan bahan dan kemampuan kegiatan siswa. Kegiatan belajar dan kemampuan siswanya. Ya. Guru mengelompokkan siswa misalnya ya dengan kriteria tertentu, kemudian memberikan bahan pelajaran yang sesuai dengan anggota-anggota kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki nilai atau kemampuannya melalui tugas tambahan atau pengayaan. Ya, kalau anak-anak gagal di dalam teori, mungkin dia prakteknya bagus. Ya, mungkin dia komunikasinya bagus. Ya, oke. Ada 4 4Cs. Ada collaborative, creativity, critical thinking, dan satu lagi apa Bapak Ibu? Collaboration. Ya, dan itu kemampuan abad 21 yang diciptakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Oke, yang terakhir, guru mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa sehari-hari. Ya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan. Guru memberikan contoh aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu teknik pelaksanaan yang sebelumnya. Guru menilai pembelajaran dan kemajuan siswanya terus-menerus menjadi guru yang reflektif. Ya. Ini anak-anak ada kemajuannya nggak sih? Anak-anak yang ini, anak-anak yang si A, si B, oh sedikit nih, tambah lagi deh, ya. Oke. Jadi jangan kalau sudah penilaian, gimana sih menilai kurikulum merdeka, rubrik penilaiannya itu ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi bagaimana kita melihat kemampuan anak dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Oke. Ini mungkin yang terakhir Bapak Ibu. Hal-hal yang perlu diperhatikan
Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki anak. Nah, apakah kita sudah memiliki pemahaman tentang sifat anak? Yang kedua, mengenal anak secara perseorangan. Ini kadang kita butuhkan dan seringkali kita butuhkan. Kalau anak ini diem, yang biasanya cerewet, pasti ada apa-apa ini. Ya, kalau anak-anak ini biasanya apa, terus dia apa, pasti ada apa-apa. Gitu. Ya, mengenal anak secara perorangan juga sangat perlu diperhatikan. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Manfaatin Bapak Ibu anak-anak yang tadi suka tanya tadi, ya, anak-anak yang suka tanya tadi, manfaatkan. Anak-anak yang suka cerita, manfaatkan supaya Bapak Ibu juga tidak kehabisan energi di dalam kelas. Ya, kita ngajar dari jam 7 sampai jam berapa Pak? Jam 3, jam 1 lah ya. Jam 1, jam 2 ya. Jam 3 Pak? Oke, jam 3. Itu kan energinya kita sangat luar biasa, gitu ya. Oke, harus didoping kopi ya. Oke. Manfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Tadi ya saya sampaikan ya, ketika belajar biologi, kambium dan non kambium itu yang mana, gitu ya. Manfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Ya, yang terakhir, yang selanjutnya, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Nah, ini yang sering dilupakan Bapak Ibu. Ketika sudah anak-anak membuat tugas, ya anak-anak silakan bukunya kumpulkan di meja. Yaitu sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu didiemin. Ya, kembali lagi ke tadi, bertobatlah Bapak Ibu ya. Ya, jadi kasih umpan balik. Umpan balik tidak harus dengan nilai. Kasih komentar. Dibaca benar-benar bagaimana anak-anak itu mengerjakan tugasnya. Nah, sering kali kita malas. Malas nih. Udah ini mikir apa ya? Belum lagi mikir tagihannya. Gitu kan, kita banyak bebannya jadi guru, tapi kita harus happy dulu Bapak Ibu menjadi guru, harus happy menjadi guru, karena guru adalah profesi yang mulia. Ya, selanjutnya mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ya, tadi ada pojok baca, terus bagaimana tadi Bapak praktekkan peradilan dan lain sebagainya. Itu kan mendesain kelas supaya menarik, ya. Lalu membedakan antara aktivitas fisik dan aktivitas mental. Ya, kadang-kadang kita sibuk aja itu, oh anak-anak udah aktif kok, tapi ternyata dia nggak dapat apa-apa, ya. Oke. Dan akhir-akhir ini kan sangat banyak sekali tentang literatur tentang kesehatan mental pada anak-anak remaja, dan terbukti kemarin baru 1 atau 2 minggu kan banyak yang kasus gitu ya. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit pengalaman yang bisa saya berikan ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti teman-teman yang lain bantu jawab dengan pengalaman Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau Pak, saya punya case nih kayak gini. Ini kita harus gimana? Gitu. Silakan Pak, mungkin 3 pertanyaan sebelum nanti yang pertanyaan pertama dapat payung cantik katanya Pak. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Pak Ustaz mau tanya. Biasa Pak, dia selalu ada intermezzonya. Kalau nggak ada dari saya dulu deh. Ya. Pak Yermia, saya mau tanya tadi di awal bahwa kita harus bagaimana menciptakan pembelajaran yang aktif. Ya. Aktif itu dalam artian tadi yang saya dengar anak harus banyak bertanya.
Sementara kadang-kadang kita sudah menjelasin ada pertanyaan nah seperti ini tadi Pak. Seperti hari ini kelas kita ada pertanyaan? Nah ini gimana nih? Memancing mereka untuk aktif bertanya. Itu PR berat soalnya buat kita semua. Oke, barangkali ada tips dari Pak Yoni. Terima kasih. Pancing pertanyaan dengan pertanyaan. Ya, ada yang merasa panas hari ini? Panas ya, panas. Siapa yang lagi sedih? Siapa yang lagi sedih Bapak Ibu? Gak ada? Ada yang lagi happy? Saya Happy, karena apa? Saya pancing tanya kenapa dia senang, saya kenapa? Karena apa? Dia mau menceritakan. Saya happy Pak Yeye karena saya bertemu dengan Pangeran Yeye. Ya, saya bertemu dengan teman-teman saya melepas rindu teman-teman. Jadi saya ketika Bu Rani japri saya boleh punya temen nggak? Wah ini kesempatan saya nih untuk main ke Taruna Mandiri gitu. Karena kalau main aja bingung gitu alasannya ngapain ya gitu. Jadi saya punya alasan buat ketemu sama teman-teman saya semuanya. Jadi saya happy banget gitu Pak Yeye hari ini. Ada yang kangen juga sama Bu En? Bukan. Kenapa kangen Bu? Karena saya Apa hal yang dikangeni dari Bu En? ini loh jomblo itu Pak. Iya. Untuk tanda-tandanya itu. Jadi Sudah Pak. Terima kasih. Jadi begitu Bapak Ibu, ketika saya melemparkan pertanyaan, Bu En cerita. Ada yang menyebutnya. Siapa yang rindu? Apa yang dikangenin sama Bu En? Jokesnya. Nanti lanjut lagi. Kalian pernah bercandaan nggak sama teman-temanmu? Pernah. Seperti apa sih? Begitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang satu tips yang bisa kita terapkan di kelas. Pancing pertanyaan dengan pertanyaan. Nah, lalu kemudian ditautkan dalam pembelajaran kita. Ya, pembelajaran misalnya jokesnya dan lain sebagainya udah nyambung ke kita. Ada yang pernah dengar lagu dangdut ya sih? Siapa yang suka penyanyi dangdut apa yang kamu suka? Atau namanya siapa? Roma Irama, Happy Salma, Ayu Ting Ting, Happy Asmara, siapa? Nisa Sabia, ya. Ini begitu ya. Bagaimana kita membuat diskusi kelas kita bisa menyala bangku, bisa menyenangkan, bisa ada komunikasi tadi. Ya, itu mungkin Bu yang bisa saya jawab dari Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan di Taruna Mandiri punya kekasannya masing-masing ketika anak-anak itu udah diem gitu. Yuk kita ice breaking dulu misalnya, ya. Oke, begitu. Mungkin ice breaking itu bisa membuat kita anak-anak lebih nyaman, diterima. Itu ada yang goyangnya dikit, gitu ya. Samperin, ayo goyangnya banyakin, gitu. Ya. Itu mungkin Bu yang bisa kami jawab dari bagaimana memantik anak supaya aktif tadi. Oke, mungkin dari Bapak Ibu punya pengalaman apa biar aktif anak-anak? Oh ya, kalau udah harus jawab ya. Kalau sudah harus jawab biasanya. Silakan Pak. Pertanyaan apa? Bagaimana menciptakan suasana yang aktif? Ya, yang pertama Masa punya pengalaman apa?
Kalau biar aktif itu biasanya sih biar ngilangin ngantuk itu es breaking, es kopi, enak. Iya, es breaking. Yang kedua, saya bikin satu kata. Karena saya belajar agama, ada kata suci. Nah, bagaimana dari kata suci dibikin syair yang ada kalimat kata suci ini? Boleh. Jadi gini, kan katanya suci nih, berarti kan katanya kuncinya suci. Bikin satu syair atau lagu yang isinya itu ada kata suci. Akhirnya anak bikin tuh plus judulnya siapa yang nyanyi, tulis, habis dia tulis baru dia tampilkan di depan. Nah, yang bikin semangat sebenarnya sih dikasih bola. Nah, kira anak semangat tuh untuk membuat kata suci dijadikan lagu. Lagunya bebas, mau religi, mau yang macam-macam bebas, penting lagu. Akhirnya dibikin tuh ditulis, habis ditulis dia nyanyi di depan, yang lain ikut nyambut. Tapi lagunya harus beda. Katanya sama suci. Tepuk tangan untuk Bapak Muslim. Oke ya. Dengan satu kata aja bisa mengembangkan kreativitas anak-anak, gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak itu kita berikan pemantik supaya anak-anak juga aktif, gitu ya. Ada punya pengalaman lain Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi. Silakan, Bu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Mau nyanyi? Tapi bukan hanya satu lagu, satu album. Sebenarnya ini bukan pertanyaan saya ya, ini pertanyaan bagi guru-guru yang mengajar di kelas 7. Kebetulan saya sebagai tutor dari kelas 7, saya cuma dari hampir semua guru itu karena keadaan mungkin perpindahan generasi kali ya, dari Gen Z menuju ke Gen Alpha. Nah, dimana yang kelas 7 ini adalah generasi Alpha. Seperti tadi katanya kan kalau pembelajaran itu harus kreatif, inovatif. Inovatif itu salah satunya harus menggunakan teknologi. Nah, kalau untuk anak-anak, sepengetahuan saya ya, kelas 7 itu anaknya luar biasa aktif, dan ketika kita cuma kayak semacam kasih pembelajaran meskipun itu lewat video, mereka tuh nggak nyimak gitu. Meskipun menyimak, setelah kita menjelaskan, mereka itu daya tangkapnya itu entahkah dia kurang atau kurang memperhatikan. Nah, pertanyaan saya, ketika anak-anak itu kita kasih tugas, mereka akan kerjakan. Tapi kan sebagai guru juga kita merasanya kenapa harus lewat tulisan mulu sih? Kita inginnya kan yang lebih seperti tadi dikatakan kreatif, inovatif yang seperti itu. Tapi dari semua guru melakukan metode itu, cuma salah satu yang berhasil itu adalah memberikan tugas secara tertulis seperti itu. Ketika dikasih video, dikasih tontonan, mereka malah kayak jadi candaan untuk mereka. Nah, mungkin pertanyaan dari statement tadi dari Bapak mungkin punya pengalaman bisa berbagi terhadap kami. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum saya jawab, ada yang mau menjawab? Dijawab. Itu kan enaknya jadi narasumber, ya kan, Bapak Ibu? Ya. Ada yang mau berusaha menjawab atau berbagi pengalaman? Masa iya satu kelas gak ada yang suka nonton video? Oke. Oke. Ya. Bapak Ibu silahkan perhatikan video di sini, misalnya ya. Oke, silahkan saya kasih KKPD. Silahkan Bapak Ibu untuk menuliskan 10 hal yang menarik, nggak usah 10 lah, 5 hal yang menarik di video tersebut. Videonya nggak usah
panjang-panjang 30 menit. 30 menit jangan panjang juga Pak, 30 menit udah panjang. 10 menit atau maksimal 10 menit ya, 5 menit aja. Kasih tugas juga kepada anak-anak bagaimana dia nulis juga nantinya ya. Oh dari situ apa saja sih yang kita dapatkan? Hal menarik apa? 5 hal menarik. Kalau Bapak Ibu berikan sudah dengan konsep sebutkan pencetus ini, wah sangat susah. Justru hanya dengan hal-hal yang sederhana. 5 pertanyaan aja dulu. Ya, misalnya nih dengan video. Ya, dengan video tadi seperti itu. Kalau nggak bisa dengan video ya dengan doing. Ayo Bapak Ibu kita belajar musik ya hari ini. Ya, kalau saya kesini, 1, 2, 3. Agak males ya. Pak No tadi. Harus dulu ngajarin. Yang saya sih. Ini suara cewek. Ya, 1, 2, 3. Pak cewek. Cowoknya. Ya, 1, 2, 3. Oke, lumayan. Kalau saya kesini, 1, 2, 3. Kalau saya kesini, contoh 1, 2, 3. Yuk. Ya, seperti itu doing. Anak-anak kalau sudah melakukan, mengalami tadi prinsipnya, anak akan merasa ya ini waktunya saya untuk berekspresi gitu ya. Jadi semoga menjawab pertanyaan ibu yang mungkin bingung dengan anak-anak mau diapain sih, masa iya nulis terus ya. Tapi jangan takut sebentar, tapi jangan takut untuk berkreativitas. Ketika anak-anak nggak ada respon, ketika anak-anak nggak respon, ya mungkin belajar cari cara yang lain selain video. Oke, silakan. Bapak Ibu izin sharing juga, saya kan guru bahasa Indonesia ya. Jadi kadang saya kangen dengan Taruna Mandiri itu, maaf ya Pak ya. Apa namanya? Teknologi itu maksudnya ketika saya ingin mengajar menggunakan Infokus di SMP kita, gitu kan? Infokus itu bukan berebut, maksudnya berebut kalau lagi ada supervisi. Jadi kita harus izin dulu sehari sebelumnya, gitu kan? Jadi agak sulit untuk Infokus, padahal Infokusnya ada banyak gitu kan, tapi agak sulit. Jadi kadang kalau bayangkan 39 siswa di satu kelas, kipas angin, jadi kalau udah pakai baju ini kayak gini basah nih, gitu kan. Jadi saya mengajar bahasa Indonesia itu kalau pelajaran cerpen itu anak-anak suruh baca, anak sekarang kan literasinya sangat kurang. Saya berikan film dan di film itu banyak ada LKPD tentang siapa tokohnya, siapa itunya, dan sebenarnya itu menarik, cuma butuh effort kita gurunya untuk manggul, bawa kabel yang panjang, bawa Infokus kemana gitu kan, bawa laptop dan segala macamnya, dan belum laptopnya harus pinjem dulu sehari sebelumnya. Jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kita bisa menyiapkan video-video dan kita bikin LKPD-nya. Jadi dari 39 anak itu mereka lumayan tenang ketika mencari siapa tokohnya, siapa bagaimana wataknya, tokoh dan penokohannya, latarnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan kadang kalau saya nggak kebagian fokus, kalau di dalam kelas kan panas, itu saya bawa mereka ke luar gitu.
kadang kita keluar. Jadi ada plan A, plan B. Kan kalau plan B-nya saya siapin cerpen, terus saya kasih cerpen, kasih KPD, mereka baca boleh di pojokan mana aja dengan kelompoknya. Karena kalau 39 jam 1 misalnya atau jam 11 itu panas, rebutan kipas, rebutan napas gitu kan. Jadi ada kalau di Taruna Mandiri kan infokusnya ada, terus ruangannya adem, jadi anak-anaknya pasti lebih menyenangkan. Terus anaknya sedikit, jadi kita kenal. Kalau saya paling cepat kenal orang, tapi di SMP kenalan itu saya butuh waktu karena lumayan banyak, 4 kelas 39 kadang 40 kali 440 anak saya hafal, jadi belajar hafal juga gitu. Jadi kadang aduh kangen deh sama Taruna Mandiri gitu. Kalau lagi kegerahan, wah ada banget nih. Kalau lagi kegerahan, aduh kayaknya ngajar Mandiri ada banget nih gitu. Jadi kayak gitu loh Ibu, bukan sok pinter tapi kita sharing ya. Di pembelajaran itu anak-anak tuh kalau nonton film pasti suka, tapi kadang saya juga mereka nonton YouTube dari handphonenya, cari materinya gitu kan. Mereka kalau udah megang gadget pasti udah seneng seperti itu. Terima kasih Pak Yarnia, terima kasih teman-teman. Oke, ya sedikit curhatan dari gue mengenai sekolah kami. Ya, Bapak Ibu memang seperti itulah keadaannya. Jadi bersyukur Bapak Ibu di Taruna Mandiri. Fokusnya udah ada di kelas. Setiap kelas ada? Belum ada. Ya, minimal tidak antri lah kayak kita. Ya. Terus ada AC-nya dan lain sebagainya. Patut bersyukur Bapak Ibu. Nah, tadi menjawab pertanyaan Ibu tadi ya. Yang penting kita happy dulu jadi guru. Happy dulu. Lalu apa yang akan kita berikan ke anak ketika pembelajaran? Tujuannya harus jelas. Oh, anakku hari ini harus belajar pantun. Anakku harus belajar puisi. Ya. Jangan ketika aktivitas baru dikasih tahu tujuan pembelajarannya. Itu yang pertama, kita dalam aktivitas pertama kali anak-anak kita hari ini belajar ini, anak-anak kita belajar ini dan lain sebagainya. Itu akan men-trigger dia. Saya sebenarnya punya satu video yang interaktif dengan anak-anak. Bagaimana video itu juga ada aktivitas anak-anak ke sini. Jadi misalnya tadi saya membuat sebuah teori musik gitu ya, notasi balon. Anak-anak silakan tempelkan dengan menggunakan kertas yang berwarna itu. Silakan tempelkan mana yang sticky note, mana yang nada do, mana yang nada D dan lain sebagainya. Sorry, C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, mana yang pakai nah, itu aktivitas berkelompok. Nanti anak-anak akan maju ke depan. Oh, ternyata seperti ini. Kalau di garis paralel ada 1, ada garis bantu 1, berarti dia C. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak juga mengalami. Jadi kalau dengan anak-anak yang tadi yang Ibu sampaikan tadi, mungkin anak-anak bosannya, atau mungkin memang anak-anak itu berlebihan. Dia ngomong, dia bereaksi, dia mengungkapkan apa yang dia lihat. Bagus ya, misalnya film apa gitu ya, tentang sejarah perang gitu ya, perang dingin misalnya. Wah, ada Hitler gitu ya. Dulu kayak gini. Anak-anak pasti jadi ngobrol, tapi ngobrolnya masih nyambung kok dengan video. Jadi jangan khawatir ketika kita memberikan aktivitas berupa video tadi, video pembelajaran. Ya mungkin anak-anak juga berproses berpikir, ya berpikir bagaimana video yang dilihat itu nyambung ke otaknya dia, nyambung ke pemikirannya dia, begitu. Ya, jadi sekali lagi jangan patah semangat ketika anak-anak terlihat tidak memperhatikan, padahal dia baru berproses.
Pengennya guru, pengennya orang tua, pengennya orang dewasa, anak-anak itu dari bayi langsung bisa silat. Tapi nggak bisa Bapak Ibu, kita tidak bisa seperti itu. Anak-anak harus berproses. Anak-anak harus berproses dari angka 0 ke 10 itu butuh angka 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya berikan ya, Ibu, pertanyaan yang sangat bagus. Saya udah begini kok, tapi kok begitu. Saya juga mengalami itu, hal itu. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang tadi bermakna tadi, bukan hanya menyenangkan tapi bermakna. Ya, oke. Itu ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Ada lagi? Kalau nggak ada Pak Yahya, saya Ya. Kayaknya pengen di-spill dari mana Pak Yahya mengajar satu materi aja. Siap. Supaya Ini dikasih challenge, dikasih challenge. sinyalnya itu Oke. Pak Yahya ngebayang apa itu Siap. kalau dipraktekin Saya tadi praktekin tadi do re mi itu salah satu contohnya. dari mulai membangkitkan semangat, dari membangkitkan semangat, kemudian memberikan materi, memberikan pertanyaan. Langsung saya ke kegiatan intinya ya Bapak Ibu ya. Kalau dari awal sampai ini nanti nggak cukup ya. Ya boleh ya. Gak apa-apa materinya Pak Yahya aja. Ya, Karena apa-apa. kita Ini saya kasih ini dulu Bapak Ibu. Oke. Ya, oke. Selamat sore Bapak Ibu. Jadi anak-anak ya, anak-anak ya. Oke. Anak-anak sudah bisa membaca notasi belum? Belum. Oke, kalau belum, anak-anak saya akan kita akan pelajari hari ini tentang notasi. Apa sih notasi? Itu. Nah, apa sih notasi? Tangga nada. Oke, tangga nada. Apa sih tangga nada? Do re mi fa sol la si do. Oke, ya. Oke, saya ke sini dulu. Jadi ada pertanyaan di awal. Siapa yang sudah tahu, siapa yang belum tahu? Ya. Oke. Anak-anak kamu lihat nggak di situ ada apa? Ada apa di situ? Nah, ini ada anak yang pinter nih, ada kunci gitu. Berarti dia pinter ya. Oke. Masih kecil ya, nggak apa-apa ya sini ya. Anak-anak lihat di sini. Ada berapa garis? Ada 5 garis. 5 atau 6? 5, bener atau enggak? Kita hitung. Ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Oke. Nah, anak-anak ada 5 garis yang dinamakan garis paranada. Bukan paranormal ya, bukan paranormal. Oke, anak-anakku, ya di sini Bapak sudah kasih simbol. Ya, tadi Bapak tanya tentang notasi. Notasi itu simbol. Ada yang belajar pramuka? Kalau ini apa? Ya katanya ada. Ya, lupa Pak. Semabur, ya. Oke, ya. Ya ini apa? Nah, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak itu simbol. Itu simbol. Ya. Di dalam musik juga ada simbol-simbolnya. Yang pertama ini namanya benar sekali untuk Kak Taruna, tepuk tangan. Ya.
Ini namanya tanda kunci G. Tanda kunci G. Nah, kenapa namanya tanda kunci G? G, lagu G. Oke. Nah, saya ibaratkan kalau kamu tadi masuk pintu, masuk ruangan ini, kamu lihat apa di sini? Kamu lewat mana? Pintu ya, nggak pintu. Kalau kamu nggak lewat pintu, kamu lihat mana? Yang normalnya pintu. Tanda kunci kalau nggak garis panah ada notasi, kalau nggak ada tanda kunci kita tidak bisa menyanyikannya. Kita nggak bisa masuk. Kalau nggak ada pintu ataupun jendela, ya kita bisa masuk nggak? Semuanya tembok, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Pak, saya melalui celah-celah jendela dan sebagainya. Ya bisa sih, itu maksa sekali. Ya, anak-anakku. Jadi di sini kita belajar bagaimana kita bisa masuk dan menyanyikan lagunya. Harus ada apa yang namanya tadi? Tanda kunci. Yuk dicatat nak tanda kunci. Ya, betul ya. Oke, anak-anakku, selain ada tanda kunci, di sini ada 4/4. 4/4 ada yang pernah lihat selain di matematika? 4/4 sama dengan 1 dengan kalau di musik 4/4 ada 3/4 ada 2/4 itu namanya apa? Tanda birama berhubungan dengan ketukan. Oke. Ya, berhubungan dengan. Nah, silakan Pak, daripada digangguin, ya silakan kamu sini. Ya, ya sini, ya sini lah, sini lah. Oke, ya, oke. Namanya siapa nak? Akmal. Oke, Akmal silakan dari sana ke sini jalan. Kita hitung, bentar. Pasang di sini ya. Yuk, 1. Yuk, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, kalau 4/4 dia hitungannya hanya sampai 4. Ini jalan 4. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Oke. Oh enggak lah. Oke. Ya nanti diulang oleh kamu ya. Oke. Jadi 4/4 tadi apa? Ketukan dalam satu apa sih birama? Birama adalah. Nah, birama nih enak. Yuk coba Akmal. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Stop. Ini namanya birama 1. Nah, lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah 1 berapa? Dipisahkan namanya garis birama. Kalau di komputer Bapak yang canggih ini, waduh. Ya, ini ada garis. Ya, di sini. Gitu ya. Ini namanya garis apa, anak? Garis birama. Ruangan inilah yang dinamakan birama. Oke. Jadi ada berapa garis merah kita? Ada 5. Ya. Kalau kamu nggak bisa, ya ada akronimnya. Nanti ketika Bapak sudah masuk ke akronim itu singkatan, ya. Akronim mau kata. Pak. Terima kasih Akmal. Tepuk tangan
Oke. Karena nggak ada papa terus saya jadi pakai ini aja ya. Nah, anak-anakku di sini kita akan belajar. Kalau kalian sudah masuk ke sini, ada siapa aja? Teman-teman. Ada Pak Guru, ada kursi, ada meja, dan lain sebagainya. Ada AC, ya kan? Oke. Nah, anak-anakku di sini ada yang namanya anggota dari Birama tadi. Anggota dari sebuah musa. Ya, namanya nada yang paling kecil. Nada. Ya. Jadi kalau nih anak-anak, ini ada nadanya enggak? Ada. Tapi ini bisa disebut bunyi atau nada? Kalau ini anak-anak, ini namanya akord. Apa bedanya akord sama nada? Oke. Kalau ini Bapak mau mainkan, ini namanya satu bunyi kan? Ya. Namanya nada. Tapi kalau sudah ini akord. Melodi. Apa nak? Melodi. Kenapa bisa disebut melodi? Ayo. Karena ada beberapa nada yang dimainkan. Beberapa nada yang dimainkan berurutan. Oke, jadi tadi kita udah pernah yang namanya apa? Nada. Yang saya mainkan melodi. Nah, kalau di dalam garis para nada, kalau hanya ada satu ini aja notasi, ini disebut satu nada. Nah, kalau kalian mau menghafalkan, di ini ada garis, di sini kolom. Kalau ini nadanya F namanya, jangan tanya kenapa, udah dari sononya. Ya, oke? Ini F, ya, ini A, ini C, ini E. F, A, C, apa? Face, face. Kalau kalian masih apa namanya? Masih lupa, ya. Pokoknya kalian ingat-ingat wajah Bapak. Ya, wajah. Jangan males, ya. Oke, ya. Atau ingat-ingat wajah siapa lah yang kamu cari. Ya. Oke, ini adalah satu nada. Ya, F A C E. Nah, anak-anakku, tapi kalau kita mainkan Pace tadi menjadi seperti ini. Nah, ada ada dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, itu salah satu nada yang menjadi melodi. Nah, Bapak mau tanya, kalau ini saya kasih tumpukan gini, oke. Nah, sabar ya. Ya. Sorry, salah. Kok bisa ya? Kok bisa aplikasinya ada bentuk gratis namanya MuseScore. MUSE Core. Di Play Store. Ada di Play Store. Nah, sekarang saya tanya
jadi banyak nggak nadanya? Inilah yang disebut apa? Akord. Ya, Bapak mainkan. Nah, oke. Kalau yang ini tadi ini namanya akord. Kalau di kita atau di ukulele, ini tadi apa namanya? Kalau hanya ini? Kalau saya mainkan? Perpaduan antara melodi dan tadi ini apa? Ini apa? Ya kan? Tadi yang kalian nyanyikan apa? Lagu. Tapi sebelum dikasih lirik apa? Mi fa sol mi fa sol. Apa itu? Melodi. Sudah tahu? Sudah tahu perbedaannya? Nah, sampai jumpa di minggu depan. Apa pertanyaan? Apa pertanyaan? Apa Mas? Itu kenapa kalau ada yang terbalik? Ada lebih oke. Nah, pertanyaan yang baik ya untuk pertemuan berikutnya. Apa? Pertanyaan lagi nggak? Lagi. Ini dia si jarinya. Lagunya enak, bagus sekali. Tidak peduli saya, asalkan ya request yang bagus ya. Minggu depan kita akan belajar bagaimana lagu daerah di setiap daerahnya. Ada tadi apa tadi? Raja ya. Nah, nanti anak-anak bawa notasi lagu daerah masing-masing. Nah, kamu dari mana? Sumatera. Lagunya apa? Rancak Kuning. Selain Rancak Kuning ada apa aja? Ini Sriwijaya. Selain itu Oke, terima kasih. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan bagaimana membangun komunikasi ke anak-anak. Intinya kan komunikasi, interaksi, ada aktivitas anak-anak. Tadi Pak Akmal maju ke depan, terus anak-anak nanti mungkin bisa mencatat di papan tulis atau di LKPD yang kita sediakan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Yang pasti tepuk tangannya buat Pak Yernia dong. Terima kasih sudah men-spill bagaimana cara mengajar. Udah masuk ke Paikem nggak tadi? Kira-kira Bapak? Sudah. Boleh cerita di mana Paikemnya? Mana Paikemnya di mana tadi? Pembelajaran yang aktifnya di mana? Interaktifnya di mana? Inovatifnya di mana? Silakan, saya pengen Bapak Ibu cerita dengan melihat langsung pembelajaran Paikem tadi supaya. Kenapa tadi saya minta Pak Yernia untuk mempraktekkan? Karena kalau tadi hanya di spill, oh aktif yang begini, kreatif, inovatif yang begini, sepertinya aplikasinya yang
kayak apa ya? Ternyata setelah diramu di dalam suatu pembelajaran, sekarang bisa dirasakan. Dirasakan nggak sama Bapak Ibu? Nah, ternyata pembelajarannya itu susah nggak? Enggak. Repot enggak? Nah, berarti insya Allah berarti nanti semester depan bisa seperti itu ya. Tapi saya sekarang minta testimoninya dengan contoh model tadi pembelajaran musik yang dilaksanakan oleh Pak Yernia. Benar nggak sih sudah memasukkan satu itemnya pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, apakah sudah masuk kepada prinsip-prinsip tadi? Ada yang tulis nggak tadi? Apa prinsip-prinsipnya? Enggak. Ya, mungkin bisa saya bantu dengan refleksi ini biar. Ya, Silakan Bapak Ibu untuk scan QR di sini. Ada Padlet yang bisa Bapak Ibu isi. Lalu silakan tuliskan dari harusnya bahasanya scan kris, bukan QR yang benar, gitu ya. Oke, bisa Bapak Ibu? Di kamera aja bisa. Wah, benar-benar Ini sudah Nah, silakan. melakukan teknologi semua nih. Nah, ini salah satu biasanya yang saya lakukan, Bu, refleksi. Kalau dengan kertas kita biasanya sekarang agak jarang ya, paperless gitu ya. Nah, kita dengan Padlet, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan dan sering melakukan. Ini salah satu bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi di dalam refleksi, gitu ya. Silakan nanti diisi. Ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang pertama, perasaan setelah mengikuti pembelajaran apa? Lalu tuliskan namanya Bapak Ibu. Nah, tuliskan namanya, boleh nanti tuliskan namanya dulu. Misalnya Pak Taruna, menjadi paham dan lain sebagainya. Oke. Ada yang mau menyampaikan secara langsung Bapak Ibu? Pak Yuda. Iya, banyak sekali. Ada 3 pertanyaan Pak Yuda. Di sini Pak Yuda. Yo Pak. Karena tadi diminta Pak Ibu Uwin ya. Yang lagi ke TKG Pak Yuyun ya. Video Pak. Ya, ini saya layarkan. Oke. Beda ya, udah ada lebih. Oke, Pak, 3 pertanyaan ini aja. Kalau mau 30 ya nanti aja. Perasaan setelah mengikuti sesi belajar makan. Senang, gembira, hore, belajar lagi dan belajar lagi, terus belajar. Enggak. Intinya senang karena ilmu terus bertambah terus. Hal apa yang sudah dan baru Anda dapatkan yang mengesankan? Yang sudah dan baru yang Bapak dapatkan. Yang mengesankan, Pak. Yang baru itu banyak, Pak. Ya, cuma salah satunya bisa menunjukkan dan mengaktifkan kelas, terus cara menerapkan IQ di kelas. Ini baca. Apa yang akan diterapkan setelah mengikuti sesi ini akan menerapkan di kelas, mengikuti cara ya yang sudah dicontohkan tadi. Iya. Terima kasih Bapak. Jawabannya. Mungkin dengan biasanya kalau olahraga kan banyaknya
saya itu kelompoknya itu mereka bermain dulu, setelah itu mereka suruh mengamati dulu teman-temannya apa yang salah dari teknik dasarnya. Biasanya ntar kalau misalnya mereka sudah mentok nih, Mister ini caranya gimana? Baru yang teknik yang benernya baru diterapkan gitu. Biasanya seperti itu, mungkin seperti itu Pak. Oke, tepuk tangan untuk Pak Yuda ya. Oke. Terima kasih. Ada yang mau langsung Bapak Ibu menyampaikan refleksinya? Ini dari tadi baru ngetik ya semuanya. Oke. Nah mungkin Pak Nova ya, Pak siapa? Nova. Ya Pak. Ini sesama guru seni musik kita harus kasih saran. Apa Pak kira-kira saran untuk saya? Ya. Saran atau apa yang didapatkan? kritik dan saran. Atau pertanyaan aja? Tanya boleh sih Pak. Enggak, kebingungan saya ketika mengajar seni musik itu untuk anak-anak yang memang dari nol gitu. Nah, jadi gimana ketika kita mengajarnya sudah non balok itu, sedangkan ada anak yang nada saja nggak tahu, gitu. Tempo saja apalagi gitu kan, istilahnya buta nada. Gitu. Nah, itu di bagaimanakan ini anak-anak seperti yang ini gitu. Sedangkan kita maunya kan mengajarkan nada ini do, re, mi kan sudah jelas-jelas berbeda kalau di telinga kita. Nah itu dari Bapak sendiri bagaimana untuk mengajarkan anak-anak yang buta nada ini? Ya, pertanyaan yang bagus dan ini juga saya alami Bapak Ibu. Anak yang buta nada tidak harus dipaksakan tahu nada, tapi dia membunyikan nada itu sudah salah satu aktivitas fisik. Aktivitas musik. Contohnya misalnya ada pianika atau ada kolintang atau ada angklung, dia memainkan aja tuh angklung do, dia akan tahu gambarannya do itu seperti apa. Jadi ketika dia bergerak dia akan tahu, oh ini do, oh yang ono, yang sana mi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kita tidak bisa memaksakan anak semuanya musikalitasnya tinggi, itu nggak mungkin. Ya karena setiap kemampuan anak pasti berbeda. Apalagi di sekolah negeri Pak, yang tiap harinya mereka mungkin dapat konsumsi lagu yang beraneka macam, ya. Itu jadi nggak perlu memaksakan anak untuk buta nada untuk bisa menyanyikan atau membunyikan nada yang sesuai, tapi dengan alat itu akan membantu dia untuk tahu nada. Misalnya mama 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 do re mi fa sol fa mi re do, gitu kan? Nah dia pasti akan kesulitan karena mungkin dari fisiknya mendengarkan dia juga nggak bisa. Do re mi fa sol fa mi re do, dia akan berbunyi do re mi fa sol fa mi re do flat gitu. Tapi dengan memainkan musik pianika dia akan tahu, oh ini gambarannya seperti itu. Jadi yang pertama tadi jangan dipaksakan. Yang kedua, bagaimana kita memvisualisasikan nada di dalam alat musik itu. Mungkin Pak itu yang bisa saya sharingkan gitu ya, gitu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau membacakan refleksinya? Kalau tidak saya berikan ke Ibu Win. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Juga saya banyak belajar bagaimana menjadi guru yang selalu diidam-idamkan oleh murid, dirindukan oleh murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi berikan tangannya dong. Ya apresiasi yang luar biasa ya buat kaliannya yang sudah sharing dengan kita bagaimana membuat pembelajaran. Inspirasi apa?
Ya Bapak Ibu, nanti ini saya kirimkan ke Ibu ya supaya bisa menjadi jadi Bapak Ibu maunya wajib untuk Jadi refleksi ini setiap kali pembelajaran harus kita laksanakan. Harus. Akan dicoba atau kelas. Refleksi ini sangat berpengaruh untuk pembelajaran ini. Ya, berarti sekali lagi mungkin di akhir pembelajaran tidak. Oke, sampai di sini ketemu lagi minggu depan. Berarti tidak boleh ya. Seperti itu. Berarti harus ada diakhiri dengan refleksi terlebih dahulu. Artinya manajemen waktunya kita juga harus diatur. Muridnya udah makin dikit. Kan tidak harus menggunakan HP. Inovatif tidak harus pakai handphone. Oh, udah. Inovatif tidak berkaitan hanya dengan teknologi yang canggih ya. Oke, baik Bapak Ibu, semoga banyak yang kita dapatkan hari ini. Tapi saya melihat ekspresinya luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu nanti aku akan berubah untuk menjadi akan dicoba KBM. Mencoba. Tinggal saya tunggu actionnya di semester depan ya, kita pantau. Ya, baik sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Yannya dan teman-teman yang sudah menonton tadi. Dan mau duduk dengan lagu Pak Yannya dan dimulai terima kasih Pak ya, kali mau ditutup dengan jogja istimewa supaya kita tetap satu ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah dan alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya sekian, terima kasih. Kita lanjut dengan foto bersama. Baru setelah itu kita mungkin bisa bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa piring. Foto dulu baru piring. Foto dulu baru piring. Piring jangan lupa.